Perkenalkan, saya Claudia Amelia dengan NIM 4142410021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Hemoglobin A1C in combination with fasting plasma glucose, fasting plasma glucose alone as predictive indicator for diabetes mellitus. Nah, jurnal ini diterbitkan di BMJ Open Diabetes Research and Care pada tahun 2021. Nah, untuk penulis utamanya pada jurnal ini adalah Sengsul Tamakassion dan rekan-rekannya dari Mahidol University di Thailand, Bangkok. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya, prediabetes adalah kondisi peralihan antara gula darah normal dan diabetes mellitus. Untuk penderitanya berisiko tinggi mengalami DM tipe 2, penyakit kardiovaskuler hingga berujung kematian. Pada penelitian ini ada dua cara utama untuk mendeteksi prediabetes. Yang pertama ada FPG, fasting plasma glucose, atau glukosa darah puasa 100 hingga 125 mg per desiliter. Yang kedua ada HbA1c atau rata-rata gula darah 2 hingga 3 bulan terakhir. Nilai abnormalnya berkisar 5,7% hingga 6,49%. Pertanyaan dari penelitian ini, apakah penggunaan HbA1c dengan FPG lebih akurat memprediksi resiko DM dibandingkan dengan FPG saja? Slide yang ketiga ada tujuan. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, menilai apakah kombinasi HbA1c dan FPG lebih baik memprediksi progresi ke DM dibandingkan FPG saja. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor risiko DM pada pasien IFG. Nah, diharapkan dari hasil ini membantu negara dengan sumber daya kesehatan yang terbatas dalam memprioritaskan program pencegahan diabetes. Untuk slide yang keempat ada metode. Nah, untuk penelitian ini menggunakan desain ambidirectional sort atau menggabungkan data retrospektif dan prospektif. Sampel yang digunakan ada 3011 pasien IFG di Ramatheon Body Hospital Bangkok di follow up median 8 tahun, rentang 6 bulan hingga 29 tahun. Pesertanya dibagi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama ada FPG 100 hingga 109 ditambah dengan HbA1c normal atau berkisar kurang dari 5,7% referensi. Kelompok yang kedua FPG 110 hingga 125 ditambah dengan HbA1c normal. Kelompok yang ketiga ada FPG 100 hingga 109 ditambah HbA1c normal 5,7 sampai 6,49. Kelompok yang keempat ada FPG 110 hingga 125 ditambah dengan HbA1c abnormal. Nah, untuk analisis Kaplan-Meier untuk probabilitas progresif DM dan Cox regression untuk faktor resiko. Untuk slide yang kelima ada karakteristik responden. Gambaran pesertanya, rata-rata usia 64,1 tahun, mayoritas perempuan ada 65,9%, riwayat keluarga DM 40%, komorbiditas hipertensi ada 68,1% dan dislipidemia ada 88,7%, rata-rata BMI 26,3 kg/m3, rata-rata FPG ada 107,2 mg per desiliter dan HbA1c ada 5,9%. Slide yang keenam adalah hasil. Tingkatan progresif DM dari 3011 pasien, 695 pasien berkembang menjadi DM dengan tingkat progresif 3,27 per 100 orang per tahunnya. Median waktu progresif ke DM adalah 15,23 tahun. Probabilitas progresif DM 5 tahun itu menjadi 11,52%, 10 tahunnya ada 28,55% dan 15 tahunnya ada 48,90%. Untuk slide yang ketujuh ada hasil FPG saja versus kombinasi FPG ditambah dengan HbA1c seperti yang diterap pada tabel 2 dan 3. Berdasarkan FPG saja, pasien FPG 110 sampai 125 mg per desiliter berisiko 1,74 kali lebih tinggi dibandingkan FPG 100 hingga 109 mg per desiliter.
Namun, ketika dikombinasikan dengan HbA1c, perbedaannya jauh lebih dramatis. Bisa dilihat hasil sesuai dengan tabel. Poin penting, pasien dengan HbA1c abnormal ditambah dengan FPG rendah resikonya lebih tinggi dibandingkan pasien dengan FPG tinggi ditambah dengan HbA1c normal, membuktikan HbA1c adalah prediktor yang sangat kuat. Untuk slide yang ke-8 adalah faktor risiko DM. Bisa dilihat pada tabel 3. Faktor risiko lain yang terbukti signifikan dalam analisis multivariat BMI lebih dari 27,5% kg per meter kubik, HR 1,67 resiko naik 67%, riwayat keluarga DM HR 1,27 resiko naik 27%, trigliserida lebih dari 150 mg per desiliter, HR 1,40 resiko naiknya 40%, dan HDL kolesterol tinggi HR 0,82 bersifat protektif turun 18%. Sementara asam urat dan risiko sleep apnea tidak terbukti signifikan. Slide yang ke-10 ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, kombinasi HbA1c dan FPG jauh lebih baik dalam memprediksi resiko diabetes dibandingkan FPG saja. Pasien dengan FPG 110 hingga 125 mg per desiliter disertai HbA1c abnormal harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam program pencegahan diabetes, terutama di negara dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia. Hasil ini sangat relevan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan stratifikasi risiko pasien prediabetes secara lebih tepat dan efisien. Sekian presentase review jurnal dari saya. Terima kasih.